Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Ya, hari ini kita akan membahas tentang beberapa soal limit fungsi trigonometri. Ya, ada adik-adik yang bertanya tentang limit fungsi trigonometri. Ya, kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 1, bentuknya begini, limit X mendekati pi per 4. Ya, cos 2X dibagi 1 dikurang tangan X. Ya, oke. Nah, cos 2X akan saya rubah menjadi, ya, kita gunakan identitas trigonometri ada di, itu rumusnya cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X gitu. Nah, ini tangannya saya akan ubah menjadi sin X per cos X. Ya, oke. Nah, satunya saya ubah menjadi cos X per cos X. Nah, selanjutnya kita akan faktorkan limit X mendekati pi per 4. Nah, yang atas faktor menjadi cos X ditambah sin X kali cos X dikurang sin X. Iya, per. Nah, ini cos X dikurang sin X per cos X. Ya, nah yang ini kita sederhanakan. Nah, sehingga bentuk limit tersebut menjadi limit X mendekati pi per 4. Cos X ditambah sin X dikali dengan cos X gitu ya. Nih naik ke atas. Terus kita ganti X-nya dengan pi per 4. Cos pi per 4 ditambah dengan sin pi per 4 kali cos pi per 4. Ya, pi per 4 itu setara dengan 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2. Begitu juga sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Ya, cos 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Ya, setengah akar 2. Ya. Nah, ini akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. 2 kali setengah, maka dapat jawabannya adalah 1. Ya, berarti limit ini hasilnya adalah 1. Ya, bagaimana Dede? Iya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, limit X menuju tak hingga. Limit X mendekati tak terhingga. 2X ditambah sin X. 2X tambah sin X lalu dibagi X ya. Nah, ini bisa kita tulis begini. 2X per X ditambah dengan sin X per X ya. Oke. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak terhingga 2 ditambah dengan sin X per X. Ya. Ya, sama dengan, nah ini hasilnya langsung aja 2. Nah, 2 ditambah dengan limit X mendekati tak hingga sin X per X. Nah, sin X, ya, sin X ini untuk X mendekati tak hingga ini cukup besar ya. Tapi berapapun besarnya X, nilai sin ini selalu di antara antara dari min 1 sampai 1. Jadi ini boleh kita tulis adalah K per tak hingga. Nah, yang mana K-nya ini merupakan suatu bilangan yang nilainya dari min 1 sampai 1.
Jadi suatu bilangan real dari min 1 sampai 1, jika dibagi dengan tak terhingga, maka hasilnya adalah mendekati 0. Nah, sehingga hasil dari limit nomor 2 ini adalah 2. Ya, baik. Semoga adik-adik jelas. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya limit X mendekati 0, 3X per tangan 4X. Nah, ini langsung aja Dede ya. Bentuk ini merupakan bentuk 0 per 0. Ini kalau kita masukkan 3 kali 0, 0. Tangan 0, nah bentuknya 0 per 0 ya. Ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, ada rumus cepatnya. Kalau ketemu begini, lihat aja koefisien X-nya. Koefisien X-nya 3, koefisien X-nya 4. Nah, berarti hasilnya adalah 3 per 4. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, limit X mendekati 0, 9X per tangan X. 9X per tangan X. Nah, ini juga kalau kita ganti X-nya dapat 0. Ini juga begitu, tangan 0. Nah, hasilnya 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu. Nah, kita gunakan rumus cepat, yaitu koefisien X dibagi koefisien X. 9 per 1, maka hasilnya adalah 9. Ya, ini jawabannya. Nah, baik, kita lanjut dengan soal nomor 5. Nah, nomor 5 bentuknya begini. Limit X mendekati 0. Sin 3X dibagi dengan tangan 7X. Ya, ini juga bentuknya 0 per 0 ya. Nah, sin 0 per tangan 0. Nah, bentuknya 0 per 0. Nah, adik-adik boleh menggunakan rumus limit X mendekati 0. Sin AX dibagi dengan tangan BX. Nah, ini hasilnya adalah A per B. Ya, lihat aja koefisien X-nya. Koefisien X-nya 7. Nah, jadi jawaban untuk limit ini adalah 3 per 7. Ya, oke, kita hapus yang ini. Sekarang kita bahas yang ke-6. Limit X mendekati 0, sin 4X. Ya, dibagi dengan X kuadrat kali tangan 2X. Ya, dikurangi 2 per X kuadrat. Nah, kita akan menyederhanakan kasus ini dengan menggunakan identitas trigonometri ya, kesamaan trigonometri. Sin 4X itu kesamaannya adalah 2 sin 2X cos 2X ya. Adik-adik tentunya ingat rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A gitu ya. Jadi kalau ada sin 4X, 2 sin 2X cos 2X gitu ya. Nah, oke. Ini pengingat saja. Nah, seterusnya per ya. X kuadrat kali, nah tangannya kita ubah menjadi sin 2X per cos 2X. Kurang 2 per X kuadrat. Nah, ini sin 2X-nya kita bisa sederhanakan. Nah, ini ke atas. Limit X mendekati 0. Nah, ini duanya saya keluarkan ya. Oh, kita tulis ulang dulu ya. 2 cos kuadrat ya. Kuadrat 2X ya. Nih cos 2X kali cos 2X. 2 cos kuadrat. Ya, dibagi X kuadrat dikurang 2 per
X kuadrat. Nah, gitu. Nah, ini boleh kita tulis ya, limit X mendekati 0. Ya, penyebutnya udah sama. X kuadrat. Nah, ini saya ubah modifikasi bentuknya yaitu min 2, 1 min cos kuadrat 2X. Ya, min 2 kali 1, min 2 ya. Min 2 kali min cos kuadrat jadinya 2 cos kuadrat. Ya, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini min 2 kali. Nah, 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Nah, gitu. Dibagi X kuadrat. Ya, kita sederhanakan lagi. Limit X mendekati 0. Min 2 kali sin 2X dibagi X kali sin 2X dibagi dengan X. Nah, adik-adik boleh menggunakan rumus ini ya. Limit X mendekati 0. Sin AX per BX. Nah, ini hasilnya adalah A per B ya. Koefisien X bagi koefisien X gitu ya. Nah, sehingga jadinya nih min 2 kali 2 per 1. Nah, ini 1 di sini ya. 2 per 1 kali. Nah, ini juga begitu ya, 2 per 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 8 ya. Ini jawabannya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 7. Limit X mendekati 0. Tangan 2X dibagi dengan tangan 7X. Sorry, tangan 5X ya. Turun ya. Ya, oke. Ini tangan 5X. Nah, ini langsung aja gunakan rumus cepat ya. Jadi kalau ada limit X mendekati 0, tangan AX per tangan BX. Nah, ini hasilnya adalah A per B. Ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2 per 5. Ya, oke. Bahkan cara cepat. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 8. Ya, limit X mendekati 2. 2 min X dibagi, ya, sin Px dikurang dengan 2pi. Nah, ini kita modifikasi adik-adik ya. Limit, nah ini duanya saya pindahkan. Anggap aja ini tanda sama dengan ya. Anggap ini mirip tanda sama dengan. Berarti X min 2 mendekati 0 gitu ya. Jadi duanya pindah ke kiri dari tanda ini ya. Nah, X min 2 mendekati 0. Nah, ini kita rubah menjadi sin pi kali X min 2 gitu ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan ini kita ubah menjadi min 1 kali X min 2. Nah, oke ya. Min 1 kali X dapat min X. Min 1 kali min 2 dapat 2. Nah, selanjutnya kita misalkan X min 2 sama dengan T. Ya, nah berarti ini limitnya akan menjadi limit T mendekati 0. Ya, ini jadinya min 1. Min 1 apa ini? Min 1 T gitu ya. Min T ya. Per sin pi T. Nah, lalu adik-adik boleh menggunakan rumus. Kalau ada bentuk X mendekati 0. AX per sin BX. Nah, ini sama dengan A per B. Gitu ya. Rumus A per B. Nah, jadi limit ini hasilnya berapa? A-nya ini min 1 ya. Ya, min 1 per pi. Nah, jadi hasilnya segitu ya. Min 1 per pi. Ya, saya rasa ini udah jelas. Selanjutnya kita bahas yang nomor 9.
Ya, limit X mendekati 0, tangan 2X ditambah dengan sin X dibagi X ditambah sin 5X. Ya, nah ini pembilang dan penyebut. Ya, oke, ini soalnya seperti ini ya. Ya, ini kalau kita tes ya hasilnya berapa nih? Tangan 0 ya. Tangan 0, 0, sin 0, 0 ya. 0 ditambah sin 0, 0. Nah bentuknya 0 per 0 ya. Nah pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan X gitu ya. Nah ini jadinya tangan 2X dibagi X tambah sin X per X gitu ya. Dibagi X per X tambah sin 5X per X ya. Nah hasil limit ini ya tangan 2X per X itu sama dengan 2 per 1 ya. Koefisien X per koefisien X. Ini 1 per 1 ya. Jadi bisa tulis 1 langsung ya. Ini X bagi X itu hasilnya 1. Ini 5X ya. Koefisien X-nya adalah 5. Koefisien X-nya adalah 1. Nah jadi hasilnya 2 tambah 1, 3. 1 tambah 5, 6 ya. Sehingga hasilnya setengah. Jadi jawaban ini untuk soal nomor 9 adalah setengah. Baik, kita bahas soal nomor 10. Aduh. Ya, nomor 10 kurang lebih sama dengan nomor 9 ya. Limit X mendekati 0. Ya, pada situ X ditambah sin 2X plus sin 3X. Ya, dibagi tangan 2X ditambah sin X. Tangan 2X ditambah sin X. Ya, bila kita tes, kita masukkan, ganti X-nya dengan 0, maka didapat 0. Sin 0, 0. Ya, sin 3 kali 0, 0 ya. Oke, sin 0 berarti hasilnya 0 juga. Tangan 2X. X-nya diganti dengan 0, 2 kali 0, 0. Tangan 0, 0 ya. Ini sin 0, 0. Nah, bentuknya 0 per 0 ya. Nah, pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Ya, sehingga jadinya ini X per X ditambah sin 2X per X tambah sin 3X per X. Ya. Ini juga kita bagi dengan X. Ya, ini sin X per X. Nah, ini hasilnya adalah 1 ya, X bagi X 1. Sin 2X per X, X-nya mendekati 0, maka hasilnya adalah 2 per 1. Koefisien X-nya 2, koefisien X-nya di sini 1 ya. Nah, begitu juga yang ini, 3 per 1 ya. Koefisien X-nya di sini 1. Nah, untuk tangan juga begitu, koefisien X-nya 2, koefisien X-nya 1. Berarti ini 2 per 1. Ini sin X per X sudah rumus dasar, ini hasilnya 1 ya. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 per 2 tambah 1. Ya, jadi 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 2. Nah, baik demikian pembahasan tentang limit fungsi trigonometri. Semoga adik-adik mendapatkan manfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi sehingga adik-adik tetap terhubung dengan channel saya. Ya, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.